Mini vlog sambil sharing-sharing lagi tentang per-Facebookan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Balik lagi di video aku, semoga Bunda-Bunda nggak bosen ya. Kalau yang nggak suka, boleh di skip aja. Kalau suka dengan videonya, boleh ditonton sampai habis. Buat yang kenal sama Mama Syakira, boleh komen di bawah ya. Pengen tahu nih, dari 7.000 pertemanan, siapa aja sih yang masih kenal sama Mama Syakira? Nah, karena seperti yang di awal tadi, aku mau sharing lagi tentang Facebookan. Kali ini aku mau sharing tentang bagaimana supaya akun kita itu cepat berkembang dan bagaimana supaya jangkauan kita semakin naik. Nah, karena akhir-akhir ini tuh lagi rame banget yang namanya Reel to Reels ataupun ada yang juga tentang follow to follow. Nah, jadi di sini aku mau sekalian juga ngebahas tentang itu. Nah, sekali lagi aku mau ngasih tahu juga ya, Mams, kalau di sini aku niatnya itu bukan untuk menggurui, tapi di sini itu yang udah pernah aku alamin di akun aku dan aku juga sering juga cari-cari konten-konten kreator tentang info-info tentang bagaimana Facebook Pro ini. Nah, jadi di sini aku cuma pengen sedikit sharing sama teman-teman dari apa yang udah aku pelajari, supaya apa yang aku pelajari ini juga bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua di rumah. Dan mohon maaf ya bun, kalau rumah aku itu nggak enak dipandang, kayak ginilah rumah aku apa adanya. Semoga nggak ada yang bully di sini ya. Nah, balik lagi ke pembahasan kita, apa aja sih yang bisa membantu untuk mengembangkan akun kita? Yang pertama, kita itu harus konsisten. Pokoknya setiap hari kita itu harus posting secara konsisten dari semua fitur yang ada di Facebook. Contohnya itu, pertama kita itu harus posting kata-kata. Yang kedua itu kita harus posting gambar. Terus abis itu kita juga harus posting di cerita. Udah gitu abis posting di cerita, jangan lupa kita juga harus posting reels. Posting reels itu biasanya aku tuh 1 sampai 3 kali, bahkan kalau aku lagi rajin tuh ya bisa sampai 5 kali posting dalam 1 hari. Nah, untuk posting reels juga kita nggak sembarangan posting-posting aja ya bun. Kita harus tahu jam-jam berapa kita harus posting reels supaya kan untuk penilaian jangkauan itu atau insight kita itu dinilai dari pertama kali kita posting, berapa banyak orang yang menonton itu akan mempengaruhi jangkauan kita. Nah, biasanya jam-jam posting aku itu yang rutinnya itu aku di jam 11 siang, di jam 4 atau jam 5 sore, dan ketiga itu di jam 7 atau di jam 8 malam. Pokoknya di jam-jam dimana ibu-ibu rumah tangga itu lagi sedang istirahat. Karena kan target aku tuh sebenarnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Karena kan di jam-jam istirahat itu di jam-jam orang yang lagi pada pegang HP. Setelah kita posting reel, kita itu diharuskan untuk posting yang namanya konten. Selain posting reel, kita juga diharuskan untuk posting VOD atau video panjang, minimal 1 hari itu 1 video. Nah, sebenarnya untuk VOD ini aku belum konsisten banget karena aku postingnya itu masih dalam waktu 1 minggu 1 video atau 2 hari 1 video. Gimana sempatnya aku aja gitu. Tapi aku masih nyempetin untuk posting di fitur lain kayak di Reels atau di cerita. Selain itu, kita juga diharuskan untuk live. Sebenarnya kayak live itu, bagusnya sih kita live itu sesering mungkin ya. Misalnya 1 hari itu 1 kali kita live. Nah, buat bunda-bunda dengan kendala susah untuk live, coba deh kayak pakai cara aku. Dulu waktu aku menyembuhkan atau memulihkan akun aku yang terkena pelanggaran itu, aku live-nya itu nggak memunculkan wajah dan aku juga live-nya itu nggak ngomong sama sekali gitu. Pokoknya aku kamerain, aku live-in apa yang ada di depan aku. Dan live itu sangat membantu aku untuk memulihkan Facebook aku atau akun aku yang terkena pelanggaran. Nah, selain juga kita disuruh untuk posting di berbagai fitur, kita juga disuruh untuk banyak interaksi dengan pengikut kita. Maksudnya kita disuruh interaksi itu, misalnya kalau ada postingan-postingan yang muncul di beranda kita itu, coba deh usahain kita itu like postingan mereka ataupun komen postingan mereka. Terus kita juga disuruh untuk membalas komenan-komenan yang masuk di notifikasi kita. Dengan kita berinteraksi sama pengikut kita itu, maka jangkauan kita akan jauh lebih banyak lagi. Terus juga akun kita juga akan direkomendasikan oleh Facebook karena di situ kita menunjukkan rasa peduli antar sesama pejuang konten. Jadi kan kalau kita ingin diperhatikan sama orang lain, maka kita juga harus memperhatikan konten-konten orang lain kayak gitu. Nah, maksud dari Meta untuk meminta kita saling support tuh ya seperti ini, kita saling berinteraksi. Dengan saling berinteraksi itu akan menambah jangkauan kita
Selain menambah jangkauan, dengan kita berinteraksi itu, pengikut neto kita itu juga akan ikut bertambah karena kan jangkauan kita semakin luas, jangkauan kita semakin banyak, maka dengan banyaknya jangkauan, pengikut neto itu akan mengikuti gitu. Jadi pengikut kita juga akan bertambah banyak. Sebenarnya kalau kita fokus sama postingan atau fokus sama konten, pengikut kita itu cepat loh bun naiknya. Kayak aku aja ya, baru 10 hari itu pengikut neto aku itu udah 350, udah sampai mau 400 pengikut neto aku. Malah pengikut neto kita yang mengikuti dengan sendirinya itu jauh lebih setia ketimbang pengikut neto yang dari hasil F2F atau real to real. Karena kan mereka mengikuti kita itu karena memang mereka suka dengan video kita. Beda halnya dengan metode Reels to Reels, memang sih bagus, jangkauannya cepat, tapi kan permasalahan sekarang itu, kita itu jadi banyak yang unfollow. Hati-hati ya bun, kalau banyak yang unfollow itu, maka akan berpengaruh pada Facebook kita. Kemungkinan Facebook kita akan kena pelanggaran, selain itu juga, pengikut kitanya itu jadi bukan pengikut asli gitu. Jadi mereka mengikuti bukan karena rasa suka dengan video kita gitu. Jadi mereka nonton juga hanya di scroll-scroll aja gitu. Postingan kita itu selalu dilewat-lewat gitu. Jadi sebenarnya bun, pengikut neto itu bukan menjadi target kita untuk monetisasi. Karena waktu Facebook aku monetisasi juga, pengikut neto aku itu nol. Dan rapot aku tuh benar-benar merah semua. Waktu pertama aku monetisasi juga, aku juga fokus sama real to reels gitu ya bun. Tapi kok ya banyak kecewanya gitu ya, gara-gara banyak yang unfollow. Terus akunya jadi nggak konsisten posting, gara-gara akunya tuh sibuk dengan ngebalesin komenan-komenan yang harus di fallback. Dan sebenarnya masih banyak permasalahan-permasalahan lain kalau kita F2F atau R2R. Tapi karena videonya nggak cukup, kita lanjut di part 2. Bye!